Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billahil azim amma ba'du. Bapak Ibu guru yang saya hormati beserta anak-anakku dari SD Negeri 3 Bulakan ya. Pada siang hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka sosialisasi kegiatan ekologi mulok pertanian ya. Budidaya tanaman sayur di SD Negeri 03 Bulakan ya. Sebelum lanjut sosialisasinya, kita pahami dulu mengapa kita harus melakukan sosialisasi ini ya. Karena ada aturan dari pemerintah, yaitu dari Menteri Pertanian ya. Permentan itu peraturan Menteri Pertanian nomornya 48 Permentan OT 140/10/2009 tentang budidaya tanaman sayur dan buah ya. Sebetulnya ada itu, cuma nanti kita fokuskan sayur saja yang muda. Mengapa tidak buah? Tentu kalian tahu alasannya ya. Kalau menanam buah di SD 3 Bulakan kira-kira resikonya apa? Pasti dimakan monyet ya, bukannya subur malah rusak ya. Maka kita makan satu sayuran saja. Kemudian dasar yang kedua adalah instruksi dari Kadin, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang ya, agar kita melakukan kegiatan ini, kegiatan ekologi. Kemudian juga perlu anak-anak pahami bahwa ekologi itu apa? Ekologi itu kira-kira apa maksudnya? Ada yang tahu? Ekologi itu ilmu yang mempelajari keseimbangan ya, hubungan antara organisme, di sini dalam hal ini adalah makhluk hidup, dengan alam sekitarnya atau dengan lingkungannya, yaitu ekologi. Kemudian mulok pertanian, ini maksudnya muatan lokal yang terdekat dengan kita adalah pertanian. Kemudian yang ketiga budidaya tanaman sayur, kita nanti berusaha bagaimana melakukan menanam sayur di sekolah ya. Kemudian tujuannya apa sih? Mengapa harus ada tanaman sayur di sekolah? Tujuannya apa? Tujuan yang paling utama adalah untuk pembelajaran ya. Selama ini anak-anak makan sayur apa tidak? Ada yang suka, mungkin ada yang tidak suka. Nah ini belajar, kalian belajar menanam sendiri agar tahu bahwa sayuran itu penting. Nanti kalau kalian menanam sendiri, nanam bayam sendiri, mungkin nanam sawi, nanam kol, nanam kangkung, itu kalian akan mencoba memetik dan mencoba untuk memasak karena hasil karya sendiri. Kosong biasa lewat dengan sayur menduga kayak gitu ya. Kemudian manfaatnya kira-kira apa? Nanti kalau ada di sekolah misalnya kalian tanamannya jadi di sini ada lombok, ada bawang propong, ada cesim, ada bayam, seledri. Misalnya di sini tumbuh subur, kira-kira manfaatnya apa? Yang pertama Pak, untuk produksi makanan sehat. Yang kedua keindahan, indah apa tidak? Indah. Pasti nanti akan tambah indah.
indah. Nanti saya contohkan ya, putar di YouTube bagaimana sekolah yang sudah ada tanaman sayurnya, itu indah sekali ya. Kemudian untuk keindahan, kemudian juga untuk kesehatan lingkungan. Ya, kalian tahu kalau tumbuhan itu memproduksi apa sih? Selain untuk makanan, memproduksi oksigen. Ya, nanti kalau sekolahannya hijau, banyak tanamannya, maka udaranya akan segar. Nah ini. Kemudian tata caranya, kalian nanti harus menyiapkan lahan. Menyiapkan lahan itu seperti apa? Lahannya bisa tanah, ini kan di depan banyak taman ya. Bisa langsung ditanam, bisa pada media misalnya pot, kaleng bekas botol aqua, apalagi ya misalnya polybag, plastik polybag bisa. Kemudian tanahnya digemburkan dulu, dicampur dengan pupuk, misalnya pupuk kandang, kemudian pupuk kompos. Setelah itu menyemai bibit. Sana wong ini apa ya bu, menyemai bibit. Nyebar bibit. Nah, nanti kalau sudah tumbuh baru dipindahkan. Nah, dipindahkan kemana? Ke media tadi yang sudah disiapkan. Apa bisa di polybag, apa ditanam langsung. Kemudian setelah ditanam harus dipelihara, disiram, diwatur, dipupuk kayak gitu ya. Nah ini saya berikan contoh untuk media tanamnya. Kita cari nanti kalian juga bisa belajar seperti mengoperasikan ini ya. Misalnya media tanam sayur, kalian cari contohnya. Nah ini cara membuatnya bisa seperti ini atau mana ya, kita yang ini coba lihat. Nah ini cara membuat super subur agar sayuran subur kaya gini. Siapkan 1 ember atau pekarangan, 1 ember sedang fermentasi. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Intinya perbandingan ketiga bahan tersebut adalah 1:1:1. Hasilnya sayuran subur meski ditanam dalam pot atau polybag. Inilah caraku membuat media tanam super subur. Itu caranya ya, membuat media tanam. Jadi tanah dicampur dengan pupuk kandang atau dengan pupuk kompos, diaduk. Cari yang lainnya lagi. Inilah caraku membuat cari yang lain lagi. Ini contoh yang mana, yang polybag ini ya contohnya ya. ini dia integratif. Itu bisa dengan apa? Potongan botol. Ini dia integratif menanam sayur pakai potan bekas, sangat inspiratif sekali ya. Bisa nih kita untuk memanfaatkan pada bekas di sekitar kita. Sekarang yang lainnya lagi, ingin lihat yang mana coba? Lagi. Inilah cara membuat media tanam super subur. Yang lain lagi, ini apa media tanamnya seperti apa coba? Itu malah pakai apa itu? Nampan ya, nampan dilubangi, seperti nampan. Tuh caranya ya. Ini cari yang lain lagi. Ini yang pakai polybag. Ini dengan polybag.
akan menentukan kesuburan sehari Tuh, tanamannya banyak sekali ya. Semester. Dan yang ketiga adalah pupuk kandang. Masing-masing tersebut isinya adalah satu bagian. Misalnya 1 ember tanah dicampur dengan 1 ember sekam bakar dan 1 ember pupuk kandang. Ketiga bahan tersebut dicampur menjadi satu, kemudian dia digunakan dan dimasukkan ke dalam polybag. Untuk hasil yang terbaik, bagian tanam yang sedang kita masukkan ke dalam polybag bisa kita sirami terlebih dahulu dan kita biarkan selama minimal 1 minggu baru kita isi dengan sayuran atau tanaman lainnya. Cara membuat media tanam yang subur ke dalam polybag. Media tanam yang kita gunakan dalam polybag Ini yang ada rokok seledri, ada bawang. Nah, itulah ya, jadi banyak sekali cara menanam tanaman di sayuran di sekolah. Kemudian teknik pelaksanaannya bagaimana? Nah, teknik pelaksanaannya terserah kepada siswa dan guru kelas masing-masing. Mau langsung di taman depan sekolah boleh. Kalau di taman depan sekolah berarti tanamnya dipaculi digemburkan, didangir, kertas digemburkan, didangir, diaduk-aduk, ditambahi pupuk kandang, dicampur lagi dengan apa? Ya mungkin dengan kerang, dengan apa itu itu. Kemudian misalnya di tanam itu kok tamannya terlalu sempit, langsung buat saya gede-gede kan itu harus bisa sana kebun yang sebelah sana sama yang depan masih kurang, kalian tambah lagi membuat pot pakai kaleng bekas, kalengnya bisa dicat dulu, bisa dengan botol aqua di kantung-kantung di pohon itu ya bisa. Nah nih kalian bisa itu. Nah sampai di sini dulu ada pertanyaan? Mungkin Bapak Ibu guru nggak ada Pak guru ya. Bu guru mau bertanya? Ibu guru ada pertanyaan di sini? Betul? Cukup jelas ya? Ini nanti yang mengikuti dari kelas 1 sampai 6 apa hanya? Ini untuk yang pertama kita coba yang besar-besar dulu ya. Nah nanti kalau sudah berhasil kelas 1, 2, 3 mungkin bisa mulai ya, mulai semester depan tentu dengan bimbingan dari kakak-kakak kelasnya. Ya kakak kelas sudah pintar nanti bisa membimbing kelas di bawahnya juga dengan gurunya dari kelas 1 sampai kelas 3. Ini untuk uji coba pertama kelas 4, 5, 6 ya. 1 semester ke depan saya pengen di depan itu, di depan kelas 4, 5, 6 sudah ada tanaman yang hijau berderet, mungkin ada lombok hijaunya, kedisitan kakak usaha ya, yang penting kita berusaha. Kalau buah jelas, kalau buah mangga itu sudah ada ya, buah mangga sudah ada dan setiap saat sudah dipaneni oleh tetangga kita ya, tetangga sebelah kita itu sudah biasa memaneni pohon mangga itu di depan sekolah.